Manusia itu punya hawa namanya nafsu apa? Ammarah. Hawa nafsu yang selalu mengajak kejelekan, ammarah. Ada lagi nafsu mutmainnah. Ada lagi nafsu lawwamah. Ammarah itu, ayo dong, korupsi. Ayo, nggak ada yang tahu. Ayo, nggak usah puasa minum, nggak ada yang tahu aja kok. Apa itu? Ammarah. Jawab, nafsu ammarah. Ada lagi nafsu kalau kamu sudah minum puasa ini, udah minum nggak ada yang tahu, tapi ada suara dalam hati kamu, kamu salah, kamu dosa, kamu kurang ajar. Nafsu lawwamah. Apa namanya? Lawwamah. Tapi kalau kamu puasa ingin minum, ingin makan, tahan, tidak minum dan makan sampai maghrib, lulus. Nah, kamu mendapatkan nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Mutmainnah. Yang tenang. Kalau kamu mati dengan nafsu mutmainnah, siapapun orangnya lah, kalau nanti diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan mutmainnah, ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang. Ada nggak di Quran wahai orang jiwanya lawamah? Ada nggak? Wahai orang jiwanya ammarah? Ada nggak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu, kamu ridho dan kamu diridhoi, kamu senang dan kamu disenangi, kamu rela dan kamu Nah itu. Jadi nafsu mutmainnah. Lah kalau orang mati lagi gemrungsung, apa namanya? Lagi ego, lagi hedonis, lagi tamak, lagi rakus, lagi gemrungsung, cari dunia terus, sama sekali gak pernah sadar dengan akhirat, mati. Lah ini namanya nafsu ammarah. Matinya tidak diterima oleh Allah karena tidak dipanggil tidak. Allah hanya manggil yang mutmain. Paham tidak ini? Paham tidak? Harus paham ngaji ini, walaupun kamu nggak paham maknanya, tapi yang penting lagi yang masih baru ini, walaupun nggak tahu maknanya ya, nggak paham maknanya, yang penting yang masih baru ini. Kalau yang sudah kelas 2 aliyah ya paham. Itu nafsu ammarah. Nabi Yusuf ketika diajak berbuat dengan Siti Zulaikha, apa kata Nabi Yusuf? Ubarri'u nafsi inna gimana? La ammaratun bisu, gimana bunyinya, gimana ayatnya? Innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Saya bebas, saya lepas dari hawa nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak kejelekan. Tapi Nabi Yusuf bertahan, diajak berbuat serong oleh majikannya, sama majikannya Zulaikha tidak mau dia. Jadi dia tahu yang mengajak itu apa namanya? Apa mengajak itu? Nafsu ammarah. Apa? Kalau sudah kamu turuti nafsu ammarah, nanti akan lahir nafsu lawwamah. Itu mengajak taubat. Ayo tobat dong. Kamu tobat salah, kamu minum puasa ini, kamu tobatlah. Kamu salah, kamu kurang ajar, kamu melanggar. Nah, tapi kalau gak mau tobat, ya sudah, terus celaka. Kalau sudah tobat, insya Allah, seperti saya juga banyak dosanya, tapi ayo kita tobat bersama-sama, insya Allah akan menjadi nafsu mutmainnah. Fa inna ammarati bisimat ta'adzat, hawa nafsuku yang ada di diriku tidak mau mengambil pelajaran, mata'adzat, tidak mau mengambil pelajaran sama. Min jahliya, karena bodohnya nafsu ammarah, binadiri syaibi, dengan peringatannya uban wal harumi dan pikun. Segitu jelas ada uban, segitu jelas kamu sudah tua seperti saya ini. Sholat kalau dari duduk mau berdiri susahnya setengah mati, ngangkat badan ini. Udah tua. Tahun kemarin belum, tahun sekarang udah kayak gitu tuh. Saya pasang kursi biar bisa berdiri enak. Coba, berarti sudah tuh. Nah ini merupakan nasihat. Karena hawa nafsu ammarah itu kadang-kadang tidak mengambil pelajaran, tidak mau mendengar. Karena bodohnya hawa nafsu, tidak mengambil pelajaran apa? Nasihatnya uban dan nasihatnya umur yang sudah pikun. Kalau kamu masih muda.
wala a'addat minal fi'lil jamili qira dhaifin alam mabira si ghaira muhtashim aja muhtashim. Wala a'addat, dan nafsu itu tidak menyediakan minal fi'il jamili, dari perbuatan yang baik, qira dhaifin, suguhan tamu, alama yang bertempat si tamu itu, biroksi, di kepalaku, ghaira muhtashim, tanpa malu-malu. Hawa nafsu itu, hawa nafsu amarah itu tidak menyediakan suguhan. Tidak menyediakan apa? Tidak menyediakan apa? Kamu tuh ada tamu. Hawa nafsu gak mau nyuguhin, gak mau ngasih apa, ngasih teh, apa ngasih minum, apa ngasih kue. Kamu tuh ada tamu. Apa tamunya? Bertempat di kepala, yang tidak malu-malu, gak diusir, gak bisa, yaitu uban. Jadi hawa nafsu itu tidak welcome, tidak ahlan wa sahlan, tidak selamat datang kepada tamu yang datang di kepala, yang bercokol di kepala, tidak malu-malu, nggak mau pergi-pergi tamunya. Mau pergi nggak itu? Uban. Nah itu hawa nafsu nggak menyediakan suguhan, ada tamu di kepala, yaitu rambut uban, kok nggak dikasih suguhan? Itu hawa nafsu amarah. Artinya nafsu amarah tidak mengambil pelajaran, cuek dengan ada uban. Uban sudah putih kepalanya, tapi kelakuannya tetap nggak karu-karuan, tetap bercinta. Ini kata syair ini. Tapi ini sih cuma majaz, metafor, bahasa supaya indah saja. Nanti masuk pada cinta pada Rasulullah nantinya. Lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Lau kuntu, kalau saya tahu, kalau saya ada, a'lamu tahu, kalau saya tahulah, anni ma uwaqiru, saya tidak akan menghormati tamu itu. Kalau saya ngerti, saya gak akan menghormati tamu itu. Katamtu sirran, saya sembunyikan dengan diam-diam, bada min huli bil katami, apa yang bisa terlihat dariku, bil katami, dengan pacar. Semir ya. Kalau saya tahu tamu tadi, tamu uban itu enggak saya hormatin, enggak saya hargai. Dengan apa? Dengan menyembunyikannya dengan semir. Bahasa betulnya Indonesia, pacar itu apa? Hanah ya. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Hina. Kan orang kalau rambutnya putih kan bukan semir. Kalau semir sih nggak sah untuk sholat. Tapi kalau hina sah. Kalau sinah nggak apa-apa, sah. Dihitam-hitam dengan hina, bahasa Jawanya pacar, itu nggak apa-apa. Jadi kalau semir kan itu cat, itu nggak sah sholatnya, karena airnya nggak masuk, mandi jinabatnya nggak sah mandinya. Tapi kalau henna sah, karena air masih masuk ke dalam rambut. Paham ya? Jadi saya kalau tahu, tidak saya hormati itu tamu itu, dengan saya sembunyikan apa yang kelihatan itu dengan apa? Dengan henna, Saya tahunya pacar, apa sih bahasa Indonesia? Henna itu namanya henna. Bahasa Indonesia itu apa namanya? Henna. Bahasa Indonesia itu. Bahasa Betawi paling. Man li bi raddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Man li bi raddi jimahin, ayo siapa sih orang bisa mengendalikan menjinakkan hawa nafsu min ghawayatiha, dari penyimpangannya hawa nafsu. Siapa ya teman? Siapa saja orang yang bisa mengendalikan hawa nafsuku ini? Kama yuraddu, seperti dikendalikan, seperti dikembalikan, jimahul khayli, nakalnya atau penyimpangannya kuda, bil lujumi, dengan apa? Lujum apa? Tali apa? Tali kendali itu. Tali kendali kuda itu.
Siapa ya yang bisa membantu saya untuk mengendalikan hawa nafsu saya ini? Seperti kuda dikendalikan dengan tali. Tali namanya, tali kendali itu namanya gitu ya. Siapa ya orang bisa nolong saya mengendalikan hawa nafsu dari penyimpangannya ini, dari godaannya hawa nafsu ini, seperti kuda yang apa? Yang liar, kuda yang liar itu bisa dikendalikan dengan tali kendali. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Fala tarum, maka kamu jangan mengharap kasra syahwatiha, memecahkan, menghancurkan syahwatnya hawa nafsu itu bil ma'asi, dengan maksiat. Misalkan hawa nafsu kamu ammarah ngejak maksiat, saya turutin sekali biar jangan goda terus, sekali ini saja, bisa berhenti nggak itu? Saya puasa minum hari ini saja, besok puasa, hari ini saja saya mau minum, kata hawa nafsu, minum dong, nggak ada orang tahu aja kok, kamu kan haus, nggak ada orang tahu, minum aja, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, tapi besok sih enggak, hari ini, kira-kira besok mau ngajak minum lagi nggak? Hari ini minum, besok ngejak minum lagi, lusa besok ngejak minum lagi, terus 30 hari ngejak minum terus nanti kalau diturutin. Jadi cara menghancurkan hawa nafsu ammarah tidak dengan maksiat. Tidak dengan apa? Maksiat. Ada orang pikiran begitu, sekali-kali saya turutin hawa nafsu ini, sekali-kali ke diskotik hura-hura supaya besoknya enggak. Ini kan mau ingin masuk ke diskotik sambil nyanyi-nyanyi, sambil dansa itu, sambil nari-nari. Sekali saya turutin. Kira-kira di lain kesempatan ingin lagi nggak? Ya, ingin lagi. Sekali saja minum arak, ingin tahu rasanya. Minum mabok, besoknya ingin mabok lagi nggak? Sekali ini saja judi, menang. Wah, besoknya ingin lagi, pasti itu. Menang, sekali ikut coba-coba menang, besoknya ingin lagi, ketagihan. Itu ya, itu artinya. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan sekali-kali, jangan kamu mengharapkan memecahkan syahwatnya hawa nafsu itu dengan maksiat. Inna ta'ama, makanan itu yuqawwi, memperkuat syahwatan nahim, syahwatnya makan. Gitu, syahwatnya apa? Syahwatnya makan dah. An-nahim ya sangat enak makan, sangat banyak makannya itu. Wan nafsu katifli'in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yan fatimi. An-nafsu, hawa nafsu itu katifli, kayak anak kecil. In tuhmilhu, kalau kamu biarkan hawa nafsu itu, syabba ala, maka dia akan tumbuh ala hubbir radha'i, mencintai nyusu. Coba kalau kamu dulu waktu masih 1 tahun gak disapih sama ibumu, sampai sekarang mau nyusu. Kalau waktu umur 1 tahun ibu kamu paksa, putus, jangan nyusu, gitu ya. Namanya jamak orang bahasa apa maksudnya? Disapi juga. Waktu masih bayi 1 tahun itu, paling lama 1 tahun atau 1 tahun setengah, paksa, sudah nyusunya selesai, jangan nyusu terus, dipaksa, diputus, nangis tuh, susah tuh waktu kamu diputus dari nyusu ibu juga nangis terus itu, jadi paksa. Kalau enggak, sampai sekarang kamu mau minta nyusu terus. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau enggak paksa, dilawan, jangan diturutin, nanti akan minta terus, gitu maksudnya, akan ngajak jelek terus. Kalau hawa nafsu itu seperti anak kecil, kalau dipaksa, disapi, nanti akan mengajak jelek terus. Seperti anak kecil, bayi, kalau nggak disapi, dipaksa, akan minta nyusu terus. Syabba ala hubbi radha, dia akan menjadi remaja, mencintai nyusu atau ingin nyusu terus. Wa in taftimhu yanfatim, tapi kalau kamu menyapihnya, yanfatim, dia akan berhenti. Tapi kalau kamu paksa berhenti nyusu, ya dia akan berhenti. Fasrif hawa hadir antu waliyahu innal hawa mata wala au yasimi. Fasrif hawa, maka alihkan kesenangannya hawa nafsu itu. Wahadir, awas, hati-hati, antu waliyahu, kamu jadikan pemimpin hawa nafsu itu. Awas dalam hidup kamu, jangan sampai yang memimpin hidupmu adalah hawa nafsu.
Saya ulangi supaya ingat nih, mumpung masih ketemu saya. Jangan sekali-kali kamu punya niat bahwa yang akan menjadi pedoman hidup ini hawa nafsu, ego, kesenangan, kerakusan, ketamakan. Saya harus kaya dengan cara apapun, saya harus menang dengan cara apapun. Jangan. Ya kaya harus kaya, tapi tidak dengan hawa nafsu. Kaya dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik. Menang jadi kepala desa, jadi lurah dengan tujuan baik, bukan tidak hawa nafsu, dengan ego, dengan haus menang. Jangan kamu menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpinmu, ya. Fasrif hawaha wa hadir an tuwalliyahu. Hadir, awas. Hati-hati. An tuwalliyahu, kamu menjadikan hawa nafsu itu pemimpin, mengangkatnya sebagai penguasa kamu yang menguasai dirimu. Kecelakaan adalah ketika nafsu. Nah, kata Al-Quran juga, Quran mengatakan afamanit takhadha ilahahu hawa. Orang yang hawa nafsu itu berarti orang itu menyembah hawa nafsunya. Afamanit takhadha ilahahu hawa. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu berarti dia menyembah, menuhankan hawa nafsunya. Innal hawa ma tawalla yusmi au yasmi. Kalau hawa nafsu itu kamu angkat menjadi pemimpin, jadi penguasamu, maka hawa nafsu itu akan menjadikan kamu buta. Kamu apa? Tuli. Kamu tuli, gak mendengar nasihat, gak mendengar mau'izah, gak mendengar peringatan. Dah budak, kupingmu budak kalau sudah mengikuti hawa nafsu, atau hawa nafsu menjadi pemimpin kamu. Dikritik, dinasihatin, ya apa udah gak masuk. Awyusim, atau mencelakakan kamu. Hawa nafsu kalau kamu turutin akan menjerumuskan kamu dalam kecelakaan. Apa? Kamu jadi pejabat korupsi, terus pertama gak ada yang tahu, 2 kali gak ada yang tahu, 3 kali gak ada yang tahu, 4 kali, 10 kali ketahuan. Tangkap KPK, kamu meninggalkan anak masih kecil-kecil di KPK, di penjara misalkan 5 tahun, apa sengsara nggak itu? Sengsara nggak itu? Anak ditinggal di rumah, anaknya jadi malu, ketemu dengan temannya malu, kamu bapakmu di penjara, bapakmu di penjara, malu nggak itu? Lagi korupsi enak, nggak ada yang tahu, sekali, 2 kali, nggak ada yang tahu. 3 kali, nggak ada yang tahu. 10 kali ketahuan. Kalau udah ketahuan di penjara, sudah. Makanya hawa nafsu jangan sampai kamu jadikan komandan. Jangan kamu jadikan fasrif hawa hadir antu waliyahu. Innal hawa mata walla yusmi au yasim. Yusmi membikin orang tuli, yasim membikin orang cilaka. Apa celaka? Celaka apa cilaka? Ce, bukan ci. Cilaka apa celaka? Wa ra'iha wa ya fil a'mali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi. Wa ra'iha, dan jagalah hawa nafsu itu seperti binatang yang digembala, yaitu mereka apa? Mereka fil amali saimatun, mereka menikmati amal soleh. When hiya sahlatil mar'a, kalau dia bertempat pada tempat gembala, fala tusimi, maka kamu jangan membiarkan mereka selalu digembala itu. Gini. Ada orang kelihatannya baik, kamu dapat kerja jadi penceramah. Wah, laris, undang sana sini, amplopnya banyak lah. Lama-lama nggak menjadi kesenangan nggak? Pertama kali berat, lama-lama menjadi kesenangan. Itu tandanya sudah dibarengi hawa nafsu. Kalau udah senang itu cepat-cepat dipindahkan. Kalau udah menikmati itu, menikmati profesi namanya. Kamu apalah misalkan jadi apa, lama-lama senang menikmati itu. Kalau ada saingan nggak mau, ini pekerjaan saya ini, jangan kamu saingin. Lama-lama itu berarti kamu sudah kecampuran hawa. Hati-hati, bukan berarti harus memberhentikan, tidak, tapi hati-hati itu kalau udah hawa nafsu mengikuti hidupmu, itu bisa seperti itu. Dikira kamu kalau sudah menjadi dosen senang, hebat,
banyak muridnya, banyak dosen, banyak mahasiswanya. Itu lama-lama kalau sudah merasa senang, merasa betah di situ, merasa happy di situ, itu berarti hawa nafsu sudah ikut merasakan senang. Berarti kamu sudah disetir oleh hawa. Hati-hati, jangan sampai kamu jadi dosen, jadi penceramah, jadi ustadz kecampuran hawa nafsu. Paham tidak? Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annasum sum bukan sum annasumma fid dasami. Kam hasanat, banyak sekali hal yang baik, ladzatan yang dianggap lezat, lil mar'i bagi seseorang, qatilatan membunuh, min haitsu lam yadri dengan tidak tahu, dengan tidak disadari, annasumma sungguhnya racun, fidda sama di dalam susu. Banyak sekali hal yang kebaikan, yang nikmat rasanya membunuh orang itu, yang menghancurkan orang itu. Kamu tadi jadi penceramah, jadi laris laku kemana-mana, tahu-tahu kamu merasa nikmat, merasa senang, merasa happy di situ. Wah, ini hebat saya ini. Sudah kemasukan hawa nafsu. Nah, itu dengan tidak terasa rasa senangmu itu hawa nafsu membunuh, mencelakakan dirimu sendiri. Sampai kamu sadari bahwa racun adanya di susu. Dalam minum susu dalamnya ada racun. Paham tidak? Ini metafor. Paham tidak? Ini kiasan, gambaran. Paham nggak? Gambaran. Kamu jadi dosen, jadi penceramah, kemudian menikmati. Oh, saya hebat jadi dosen nih, gak ada lawan dah. Jangan sampai ada yang ganggu saya ini. Profesi saya ini harus dijaga. Langsung kamu kemasukan hawa nafsu, kalau merasa enak seperti itu. Nanti sedikit saja udah marah kamu itu. Kalau yang ada yang kritik sedikit marah, ada yang ganggu sedikit merasa tersinggung atau terganggu, itu berarti sudah hawa nafsu masuk di situ. Lah kalau sudah begitu namanya seperti tidak kamu sadari bahwa ada racun dalam yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Di kita itu lezat padahal itu menghancurkan. Paham boten? Seperti orang jadi pelacur, katanya alasannya saya rezeki halal daripada mencuri. Ditanya kenapa kamu jadi pelacur? Daripada mencuri, daripada nyopet, daripada korupsi. Melacur saja kan mendingan. Tuh, itu namanya sudah dosa, kecampuran hawa nafsu, tidak merasa dikira nikmat, malah pada disitulah ada racun. Dikira korupsi itu nikmat, itulah racun itu, nanti akan menghancurkan kamu sendiri atau orang itu sendiri, ya gitu ya. Jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Ini syair ini luar biasa, isinya ini nasihat, pembukaannya luar biasa. Ini pembukaan ini, nanti masuk kepada cinta Rasulullah. Ini pembukaan ini, apa yang nama cinta, hawa nafsu itu sedang membicarakan diri kita sendiri masing-masing. Diri kita ini ada rasa gitu tuh ada tidak? Rasa cinta, rasa tergoda, rasa kan ada. Ini lagi mengatakan dirimu juga seperti ini. Dan nanti sebentar lagi akan masuk ke cinta Rasulullah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam. Nanti masuk ke cinta Rasul. Ini baru pembukaan apa arti cinta, dari mana datangnya cinta, seperti apa cinta itu. Lah itu. Walaupun sudah tua tapi masih playboy, apa namanya? Playboy. Karena cinta. Sudah tua berubannya masih Jadi kalau mau gendut ketika muda gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.